bikin sapa sing ora krasa kelangan kenangan sing wis tak lakoni, tak simpan ning jero ati dhewe wis ra dadi siji. Ora apa-apa dadi siji, jek enek dalan liyane. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita mau jalan-jalan sore sambil nunggu buka puasa. Daripada gabut di rumah, pulang kerja. Ini tak sempat-sempatin pulang kerja karena apa ya? Kok pikirannya tuh nggak fresh itu loh. Jadi ya spontan aja pengen keluar, yaudah ini keluar kayak gini. Dan iseng-iseng aja sih keluar lewat sini. Ya sebenarnya kurang nggak jauh dari sini juga sih, nggak jauh dari daerah sini juga. Ya kan? Cuma ya kalau untuk keluar-keluar gini ya banyak malesnya lah, soalnya udah capek kerja kan. Tapi ini mumpung lagi pengen keluar, ya apa salahnya keluar sambil nyari takjil, nunggu buka puasa sambil nyari takjil, ya toh. Ya kalau tahun kemarin sih enak lah, takjil kita bisa ngumpul bareng-bareng sama teman-teman, sama pokoknya bisa ngumpul bareng-bareng sama teman-teman lah. Tapi kalau untuk yang puasa tahun ini, masya Allah, bener-bener kita itu diuji. Banyak banget masjid yang ditutup. Kita dihimbau untuk menghindari kerumunan. Jadi ya kayak beda aja lah tahun ini sama tahun kemarin puasanya itu. Aku bener-bener ngerasain soal itu. Ya semoga aja musibah ini cepet hilangnya lah dari Indonesia ini. Soalnya ya Allah, bener-bener ya kasihan sama orang-orang yang terkena dampaknya itu, ya termasuk saya juga sih. Tapi ya mau gimana lagi itu loh. Pulang ke kotamu, ada seteguk harum dalam rindu. Oh, masih seperti dulu, menyapaku bersama saja, orang duduk bersila. Oh ya, buat teman-teman yang belum support channel ini, bisa support dengan cara like, komen, dan juga subscribe tentunya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, ini aku bingung mau ngomong apa lagi ini, soalnya bingungnya minta ampun. Ini soalnya cuma gabut jadi keluar gini ya, menghilangkan kejenuhan setelah sekian lama kita dirumahkan ya toh. Dan ya bisa naik keluar paling refreshing ya kayak gini. Soalnya nggak bisa naik ngumpul-ngumpul banyak itu kan nggak bisa.
Nah ini pun juga jalanannya, ini saya sekarang posisinya di Jogja ya, Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul. Ini juga terdampak dari corona ini sampai ke Bantul. Ini kan jalanannya itu enggak seperti kayak gini loh. Dulu itu sebelum ada corona ini rame. Kalau sekarang ya Allah sepi banget. Bahkan di sini itu ya orang yang jual takjil itu ya Allah, dulu itu ramenya minta ampun. Jam 4 itu jam 5 udah habis. Sekarang jam 5 itu baru buka aja nggak ada yang beli. Masih yang beli itu cuma dikit itu. Ya Allah kasihan. Sama ini juga yang kalau teman-teman udah pernah ke Jogja ya mungkin tahulah Masjid Jogokaryan. Udah terkenal di Jogja ini. Masjid Jogokaryan itu kan setiap puasa, setiap berbuka itu setiap tahunnya itu mengeluarkan sekitar kurang lebih 3000 porsi makan yang dibagikan kepada jamaah itu. 3000 porsi, bayangkan teman-teman, setiap hari dari tahun ke tahun ramenya kayak gitu. Ada kampung Ramadannya juga. Tiba-tiba tahun ini hilang, gak ada sama sekali. Yang 3000 porsi itu tetap diadakan, tapi dibagikan kepada saudara-saudara kita yang maaf kurang mampu lah istilahnya, yang mereka bekerja di jalan. Nah itu dibagikan sama pengurus masjid itu, Jogokaryan itu. Ya gimana yo? Ya pokoknya kita benar-benar ngerasa beda banget lah. Apalagi yang itu di Malioboro juga. Malioboro juga itu benar-benar nggak ada orang sama sekali yang berkunjung ke sana kecuali keamanan dan juga orang-orang yang gabut. Dan itu pun di sana juga dibatasi, nggak boleh lama-lama, nggak boleh nongkrong banyak-banyak, nggak boleh lama-lama di sana itu. Jadi jaraknya itu kan biasa, kalau teman-teman tahu juga di Malioboro itu kan sekarang banyak kursi-kursi itu loh, mepet-mepet itu kursinya. Nah itu sekarang itu nggak boleh satu-satu duduk, berdua dempet-dempetan itu nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Jadi ada jaraknya. Nah misalnya teman-teman di situ tuh nongkrong 3 orang 4 orang itu yo naik cuma 5 menitan nggak apa-apa, tapi naik sampai 20 menit 30 menit nongkrong di situ pasti akan didatangi sama petugas keamanan di situ. Jadi langsung dibubarin kayak gitu. Aduh, soalnya pernah aku kemarin tuh nongkrong di situ berapa orang ya? 5 orang kalau nggak salah itu. Ya 5 orang nongkrong di situ. Ada kali sampai 30 menit ngobrol. Nggak taunya didatengin sama petugasnya itu, sama petugas keamanan di situ itu. Disuruh pulang. Loh, ini ngapain di sini? Kayak gitu. Pulang aja. Ya gimana, kita juga kalau di Malioboro itu kan kita butuhnya itu kan yang sepi. Ya, tapi malah kita disuruh pulang. Ya tapi ya nggak apa-apa, kita yang salah. Soalnya juga baru kondisi seperti ini toh, tapi kita malah ngayal keluar. Yo, kita yang nanggung resikonya ya, nggak apa-apa lah. Apa oh ya, ini tadi udah lama ya, udah berapa menit ya tadi itu. Ini udah mau buka juga soalnya udah mau buka lah. Oh ya, buat teman-teman nanti nek mau tahu gimana keadaan Malioboro maupun lingkungan Jogja yang sekitarnya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti biar insya Allah kalau ada waktu saya jalan-jalan ke tempat yang teman-teman pengen tahu.
kondisinya seperti apa sekarang. Oke ya teman-teman, mungkin segini dulu videonya, karena ini juga udah mau buka dan aku malah kadoan ledolan iki. Kok tekan ngomah gak buka-buka. Ya ampun, malah ngelindur ngelayap tekan kene. Golek imboke aku engko. Oke ya teman-teman, mungkin segitu dulu videonya. Nanti kalau ada apa-apa bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video selanjutnya. Oke, bye bye. Ini kisah tentang aku yang cintanya kandas selalu.